Apaan nih? Bongkar yuk. Yo, what's up fam, it's your boy Gipi. Dan ya, pada kesempatan kali ini, seperti yang gue tanya di Instagram beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari deh. Pas hari Senin kan gue nanyain tuh, gue sempat rekam Instagram Stories atau Snapgram. Gue punya 2 mod yang bakal gue review, yang mana yang mau kalian lihat duluan. Dan beberapa orang nge-vote gue buat nge-unboxing dan nge-review semua Unrabox duluan. Dan ya, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, ayo kita lihat sekarang apa aja sih yang ada di dalam semua Unrabox ini. Di dalam kotak semua Unrabox. Shit, lampu yang kedua juga patah. Lampunya rusak semua, geblak. Ting gua rusak lagi. Geblak. So ya guys, karena lighting gua rusak, kayaknya kali ini harus dibantuin sama handphone dulu deh, biar ya setidaknya rada terang deh. So ya guys, karena seperti yang tadi kalian lihat, lighting gua rusak, so I need to do this karena video harus tetap berlanjut. Jadi gua bakal pakai lighting dari HP gua. Kita buka dulu. Ya, pertama-tama ada ya kayak ininya lah. Surat-suratnya. Surat-surat itu apa sih namanya? Kayak panduan-panduannya. Handmade 100% waterproof aero modeling battery. Wow, katanya ini apa sih namanya? Dia ini waterproof. Dan ini ada nano waterproof only for water spilling in daily life, not for using underwater for long time. Siapa juga yang mau nge-vape dalam air anjing. Jadi yang pertama lo lihat ketika membuka box adalah selain surat-surat itu lo bakal mendapatkan modnya, yaitu mod Rabox. Ini udah gue pakai, makanya sedikit kusam. Terus selain lo dapat mod ini, selain mendapatkan mod ini, lo juga bakal dapet kabel casannya. Ini udah gue buka, makanya boxnya rada berantakan gini. Nah, ini kabel casannya. Dan ini mod Raboxnya. Buat gue ini mod tampilannya rada nyentrik ya, kayak CPU gitu. Makanya gue suka banget sama mod ini. Terus sekarang kita coba nyalain dulu. Wow, ada bunyi-bunyi. Ya, bunyi-bunyi itu menandakan kalau dia nyala. Jadi mod ini tuh ini yang bahasa Inggris kan? Ya. Mod ini tuh dia powernya 1 sampai 100 watt. Mungkin jauh di bawah Tesla powernya. Dan atomizer resistennya itu OHM-nya kuat nampung sampai 0,50. Tapi disarankan 0,30 yang paling optimal. Dan material yang dipakai di mod ini itu SS304 with ceramic backing. Ini tuh apa sih? Kerangkanya tuh stainless steel dan ini tuh apa namanya? Ceramic backing katanya. Terus circuit board nanonya nih, motherboardnya dia, motherboard chipnya itu udah dibekali kemampuan waterproof. Jadi ya kalau kena kayak mencerat-menceratan itu masih nggak apa-apa. Tapi ya jangan lu cemplungin juga. Lu emang mau nge-vape dalam air, apa yang mau keluar sih gitu. Terus di sini dia punya 2 power mode. 2 power mode itu ada high dan soft. Kalau high ini tuh dia constant voltage output. Jadi misalkan baterai lu output voltnya itu 3,7. Ya sampai akhir 3,7 terus. Tapi kalau lu make yang soft, itu dia powernya ngikutin volt baterai lu. Jadi baterai lu semakin rendah, tenaga si Rabox ini pun menurun. Tapi kalau kita pakai yang konstan atau yang high, dia mau baterainya udah sekarat, voltnya ini yang lu gunakan bakal konsisten kalau lu high. Jadi powernya itu ya bertahan segitu-segitu aja sampai akhir gitu. Mod ini punya 3 warna lampu yang menandakan sisa baterai si mod Swan Rabox ini. Kalau misalkan hijau itu baterainya 100% sampai 81%. Kalau biru 80% sampai 31%. Sedangkan kalau misalkan merah itu baterai lu udah tinggal 30% sampai 5%. Jadi kalau LED-nya udah merah, mending cepet-cepet dicas deh. Terus baterai yang tertanam pada Swan Rabox ini, by the way mod ini tuh built-in battery. Baterai yang tertanam di Swan Rabox ini 3300 mAh dan voltnya itu 3,2 volt. Tapi kalau full itu bisa sampai 5 volt. Dan itu dia tadi penjelasan singkat gua. Nggak penjelasan singkat sih, gua ngejelasin semuanya yang ada di mod ini. Dan sekarang gua mau ngetes firing dari si mod Swan Rabox ini yang bentuknya kayak CPU ya. Oke guys, di sini gue bakal pakai 2 RDA. Yang satu Kennedy Trickster dengan coil renggang atau space coil. Yang satu lagi Tsunami dengan twisted coil. Twisted coil tuh jadi 2 coil dijadiin satu gitu. Dan sekarang kita bakal ngetes firing yang Kennedy Trickster dulu, yang space coil. Nih, kalau space coil tuh dia lebih kayak renggang-renggang gimana gitu. Kelihatan gak sih? Tuh kelihatan ya. Ini namanya space coil. Dan ini tuh nggak terlalu rapi sih.
karena gue bikinnya manual tanpa coil jig. Dan sekarang kita bakal tes firingnya. Pertama di mode soft dulu deh. Dan you can see this guys. Nih softnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Bahkan di mode soft sekalipun dia tuh nggak ada kayak delay sama sekali walaupun ada chipnya. Dia kalau di firing tuh ada 3 LED yang nyala. Lumayan sih kalau buat daily vaping gitu, lo nggak perlu power yang terlalu gede. Dan sekarang kita bakal nyobain yang high voltnya. Garang ya, lumayan sih. Firing buttonnya kecil banget men. Tuh cuma segede gini. Ya mungkin ini bisa menghindari apa sih misfiring gitu ya. Bukan misfiring sih. Ini bisa ngehindarin kita dari momen nggak sengaja ke firing. Jadi gua nggak akan kejadian lagi kayak kejadian kemarin tuh yang gua kesundut coil gara-gara kepencet gak sengaja. Karena button ini kecil banget. Garang ya. Dan sekarang gua mau ngetes Tsunami gua yang pakai twisted coil. Nih guys, aduh, twisted coil tuh jadi kayak 2 coil dijadiin 1. Jadi kayak dikepang tapi kepang 2 gitu kan. Kepang biasa 3, ini cuma 2. Dan sekarang gua bakal liatin kalian kalau gua nge-firing pakai soft mode. Pakai soft mode aja udah kayak gini men, pembakarannya cepet banget. Segini tuh gue pakai kawat twisted loh. Coba kalau high, makin gila kan. Baterainya merah, ternyata sekarat doi. Bahkan dalam baterai sekarat loh, dalam baterai sekarat ini mod tuh masih pembakarannya masih geblek tau nggak. Dan ya karena kita udah ngeliat kayak begini-gininya, sekarang kita bakal bahas kekurangan dan kelebihan dari mod ini. Dan kita bakal pindah lagi ke sana, jadi siap-siap gelap-gelapan sama gua. Dan sekarang kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari Smoan Rabox yang lumayan nyentrik ini, yang bentuknya kayak CPU. Hai guys, gua Akifnya dari masa depan. Gua di sini cuma mau bilang bahwa mod ini adalah jatuhnya apa ya? Smoan Rabox ini bilang bahwa dia adalah high-end mechanical mod. Dan buat gua ini sih lebih kayak high-end box mod, high-end electrical. Dan oke, gue bakal bahas kekurangannya dulu ya. Menurut gue, kekurangan mod ini, yang pertama, satu, dia terlalu gede. Jadi buat kalian yang tangannya kecil atau yang badannya kurus, kalau megang mod ini tuh kayak lu kebanting sama mod. Kayak badan lu krempeng kayak kertas, cuma lu bawa Ninja 2,5 atau Ninja 6,5. Lu ngebut ketiup angin men. Terus yang kedua, gue mempermasalahkan kenapa harus baterai tanam. Kenapa? Why Smoan? Why? Ya emang bagus sih gitu, lo ngebuat kita jadi nggak perlu beli baterai lagi. Tapi permasalahannya, kalau misalkan gue punya banyak baterai, gue beli mod ini, itu baterai-baterai gue jadi nggak kepake gitu. Ya emang sih enak lo beli mod dan sekalian sama baterai, jadi ya irit lah gitu. Tapi kasarnya mah, ini mod kan harganya 1.150.000. Kalau misalkan kita hitung harga baterai itu 115 sampai 150-an. Ya anggap aja ini mod 1 juta, 150-nya baterai. Ya mending gue beli baterai sendiri. Jadi kan lebih enak gitu. Gue bisa nentuin baterai apa yang mau gue pakai. Yang voltnya berapa, ampernya berapa, mAh-nya berapa. Dan baterai tanam gini tuh mau nggak mau gue harus ngecas langsung ke modnya, charge internal. Beberapa hari yang lalu kita baru aja bahas tentang charge internal atau charge eksternal. Dan di situ gue bilang bahwa gue lebih prefer kalian charge eksternal. Tapi ya kalau mod kalian internal gini, ya ngerawatnya harus Superman. Dan ngerawat mod yang ngecas internal gini menurut gua itu lumayan, karena lo harus benar-benar apik dan hati-hati. Kalau buat nyolokin segala macam dari urusan kelistrikan dan segala macam itu lo harus benar-benar rapi. Dan dua itu tadi adalah keluhan gua mengenai Smoan Rabox ini. Tapi kelebihannya adalah bentuknya nyentrik banget men. Bentuknya nyentrik. As you can see, kalau lo pencet firing pun ada lampu-lampunya nyala. Gila men. Ini nyentrik banget kalau lu bawa, lu lagi ke toko vape kan biasanya remang-remang gitu kan. Pas lu pencet gitu tuh orang-orang kayak tertuju tuh kalau matanya ke lu. Kayak misalkan lu lagi kayak gini nih. Orang bakal mikir, itu mod apa sih? Pasti ada aja orang yang nanyain, itu mod apaan bro? Kenapa? Karena Smoan Rabox ini belum banyak yang make. Ya banyak sih, cuma nggak sebanyak mod-mod lain lah. Karena Smoan Rabox ini masih jarang yang make, jadi lu di Vape Store itu bisa paling nyentrik gitu modnya. Jadi paling unik lah. Terus
Kelebihan yang kedua, firingnya galak banget men. Walaupun mentoknya cuma 100 watt, ini mod udah ukurannya gila banget urusan firing. Kan? Gila kan firingnya? Bahkan di shop sekalipun ini mod tuh masih enak gitu, rasanya masih keluar. Walaupun di model soft itu pembakarannya enak banget men, kayak lu nggak akan tergesa-gesa gitu ngisepnya, kayak bisa nyantai lah. Terus yang ketiga menurut gua kelebihannya adalah firing buttonnya. Walaupun dia kecil-kecil gini, kecil-kecil matil, dia tuh clicky banget men. Ini tuh clicky banget, clicky dalam artian tuh kalau dipencet bunyi. Jadi ketahuan lo itu lagi nge-firing apa enggak. Dan kelebihan yang lain adalah kerangkanya. Yang gue suka nih kerangkanya. Dia itu udah didesain biar kalau lo pakai RDA 24 itu nggak ada sisi lebihnya gitu tuh nggak. Ini kayak nggak gap sama sekali nih, ngepas banget buat 24. Jadi buat lo orang yang suka banget pakai RDA dengan diameter 24, ini mod cocok banget buat lo men. Dan itu dia tadi kelebihan dan kekurangannya yang gua rasakan sudah seminggu pakai mod ini. Dan sekarang kita bakal ngomongin masalah harga, the price. Harga untuk sebuah Smon Rabox ini itu 1.150.000. Bang, itu kan bisa buat beli kamera bang, kenapa nggak ditabung aja, kan sayang duitnya. This is my hobby dude. Seperti yang gue bilang, gue udah misahin antara hobi dan kehidupan asli. Jadi ini mod itu gue beli, gue nabung duitnya. Kan tabungannya itu bisa buat beli kamera. Ya lo emang nggak punya hobi. Ya pokoknya ya kalau lo merasakan punya hobi, lo bakal ngerasain apa yang gue rasain ketika gue membeli mod mahal kayak gini. Ini ukurannya udah lumayan mahal sih ya buat kantong gue. Ya bakal ada achievement lah gitu ketika lo bisa membeli mod di atas 1 juta dengan duit lo sendiri. Ya kayak lo bisa beli kamera dengan duit lo sendiri tuh rasanya kayak adem banget. Worth it gak sih? 1.150.000 buat mod kayak gini. Kalau buat gua urusan firing, urusan kenikmatan, urusan stylish worth it. Tapi kalau urusan baterai nggak worth it. Karena ya gua adalah tipikal orang yang suka banget daily vaping. Dan 3300 mAh tuh buat gue kurang banget karena gue suka chain vaping gitu. Jadi ya buat gue urusan baterai ini nggak worth it karena gue pengen punya at least 2 baterai buat mod ini. Itu dia tadi review gue tentang Smon Rabox ini. Jadi kali ini nggak cuma unboxing tapi juga review. Dasar lu ngikutin Vetrio. Gue bikin review emang ya review kayak gini gitu, nyebutin kelemahan dan kelebihan apa yang lo review. Jadi ya kalau dibilang gue ngikutin Vetrio ya kagak. Kecuali kalau lo ngomongin gue gemuk yang ngikutin Vetrio, ya itu emang sama. Gue sama-sama gemuk gitu. Jadi ya udahlah. Nama gue Liang Maraputra and always be Vams, always be my Vams. I'm out of here.